Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Indonesia damai. Tetap di channel Lawada Rahim bin Ali. Saya akan kupas politik terbaru. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Oke, kita lanjut. Sebagai prolog, di dalam setiap video saya ingin menyampaikan kata-kata bijak. Sayanglah orang-orang yang Anda cintai, karena bisa saja Anda tidak pernah tahu siang malam mereka berdoa buat Anda. Oke, di channel Lawada Rahim bin Ali kita akan kupas obrolan raya cerdas. Tema kali ini saya akan berikan ulasan. Partai Nasdem jagokan Anies Baswedan. Saya ulangi, Partai Nasdem jagokan Anies Baswedan. Tema ini menarik karena sudah menjadi pembicaraan di kalangan netizen. Anda juga pasti akan tahu berbagai manuver ketua-ketua umum partai sudah memasang billboardnya dan balehonya di mana-mana, mulai di jalan-jalan di Jakarta, jalan-jalan utama, sampai di daerah, bahkan sampai di kecamatan. Itu semua dilakukan dengan tujuan agar mereka dekat dengan rakyat. Politik baleho atau billboard adalah strategi bagaimana seorang calon presiden bisa dikenal oleh rakyat. Padahal kinerjanya rakyat juga bingung apa yang mereka lakukan kepada rakyat. Tetapi itulah politik yang punya modal besar akan memainkan semua instrumen. Bahkan sampai pemasangan billboard dan baliho saja terjadi kejar-kejaran di daerah-daerah strategis. Siapa yang duluan yang memasang iklan di situ? Kita tahu billboard atau balehonya Puan Maharani, Airlangga Hartarto dari sebagai Ketua Umum Golkar, Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Partai Politik PKB, dan lain-lain. Semua itu dilakukan dengan tujuan agar mendapat dukungan dari rakyat. Itulah politik yang ada di negeri ini. Oke, kita lanjut. Tahan napas, tetap fokus, biar ulasan ini semakin menarik. Partai Nasdem yang dikomandani Suryo Paloh lewat anak buahnya Saad Mustafa mengatakan kepada teman-teman jurnalis di Parlemen Senayan
pihaknya masih membangun koalisi dengan partai-partai yang lain. Koalisi ini penting karena Nasdem secara aturan belum memenuhi 20% threshold. Artinya Nasdem harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Beda dengan PDIP, mereka mampu untuk mencalonkan kadernya sendiri karena mereka secara ketentuan sudah melebihi ambang batas presiden threshold 20%. Nasdem juga menyadari bahwa pemilu 2024 mendatang masih menggunakan hasil pemilu 2019. Sampai saat ini Nasdem hanya 10,4%. Jadi nggak cukup untuk mencalonkan presiden sendiri. Diperlukan koalisi dengan partai-partai yang lain. Nasdem akan mengusung Anies Baswedan. Saya ulangi. Nasdem akan mengusung Anies Baswedan. Juga jadi pertimbangan adalah Ganjar Pranowo atau Salahuddin Uno. Pernyataan itu disampaikan oleh beliau. Tapi sekali lagi, Nasdem masih mencari koalisi untuk membangun komunikasi yang intens dengan partai lain. Mudah-mudahan, kata Mustafa, 2022 Nasdem intens sekali dan sudah jelas koalisinya untuk mencalonkan presiden yang disepakati bersama-sama untuk mendukung kandidatnya. Sementara Golkar yang dikomandani oleh Airlangga Hartarto disampaikan kepada Nurul Arifin sebagai wakil ketua umum. Golkar bisa saja akan mencalonkan ketua umumnya Airlangga Hartarto. Begitu juga Partai Demokrat. AHY juga ingin mencalonkan presiden. Begitu juga Muhaimin Iskandar. Kita akan lihat saja siapa yang paling dicintai oleh rakyat, siapa yang paling disenangi oleh rakyat. Ibarat presiden ini adalah sebuah produk, maka para calon presiden ini akan memainkan jurus-jurus, mempoles sehingga mendapat rasa dari rakyat, mendapat dukungan dari rakyat. Yang harus saya sampaikan pada teman-teman semua di channel Oda Rahim, pilihlah pemimpin yang betul-betul dekat dengan rakyat, amanah, jujur, berkeadilan, karena disitulah letaknya kepemimpinan. Saya sampaikan bahwa peta politik calon presiden yang beredar di medsos hanya dua kandidat yang paling kuat, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Saya ingin sampaikan juga kepada timnya Anies Baswedan untuk membuat semacam wadah untuk bagaimana program-program Anies Baswedan bisa dijabarkan, bisa
Sebarkan kepada masyarakat agar masyarakat lebih tahu dan paham kinerja Anies Baswedan yang sekarang sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok pendukung Ganjar Pranowo. Politik semakin panas, politik semakin cerdas. Biar rakyat paham semua. Tetap di channel Laude Rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai.